Ya halo guys, salam bawang. Kembali lagi di pembahasan Oregairu Zoku, dimana kita akan ngebahas animenya per arc secara lebih mendalam. Sekarang kita masuk pada bagian kedua dari pembahasan panjang di arc event kolaborasi Natal, yang mana akan mengcover anime episode 8 sampai dengan pertengahan episode 10. Pada part 1 diakhiri dengan perbincangan empat mata antara Hachiman dan Yukino yang memperjelas keruhnya hubungan antara mereka berdua. Jadi pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Hikigaya Hachiman untuk menyelesaikan masalahnya tersebut? Mari kita bahas. Berikut analisanya. Borneo Otaku. Adegan dilanjutkan dengan pasca Yukino yang berpisah dengan Hachiman. Secara kebetulan, Hiratsuka Sensei lewat dan melihat Hachiman, kemudian berniat mengantarkan Hachiman pulang ke rumah. Salah satu hal yang menarik adalah Hachiman yang menyadari bahwa mobil Hiratsuka Sensei berbeda dari sebelumnya. Sekarang malah menjadi mobil sport. Ya sebenarnya aneh sih. Ya emangnya gaji guru cukup buat beli mobil sport? Tentu saja tidak, kecuali dia korup. Tapi ya sewajarnya bisa kita simpulkan kalau Hiratsuka Sensei ini berasal dari keluarga yang tajir. Sebelum itu, Hiratsuka Sensei membawa Hachiman ke suatu tempat untuk membicarakan perihal masalah yang sedang dialami oleh Hachiman dan berniat untuk memberikannya nasihat. Disinilah hebatnya peran beliau sebagai seorang guru. Sensei meminta Hachiman menjelaskan situasi yang sedang dihadapi, tapi Hachiman salah paham dan malah menjelaskan masalah yang ia alami di permintaan Iroha. Sensei meluruskan bahwa yang dari tadi ditanyakan adalah situasi di klub relawan. Hachiman kesulitan untuk menjawabnya. Sensei menilai Hachiman ini sangat hebat dalam membaca pemikiran seseorang, tetapi tidak bisa memahami perasaan mereka. Untuk membuatnya lebih jelas, Sensei memberikan petunjuk dengan pertanyaan yang ia berikan. Alasan kamu menerima permintaan Iroha secara pribadi, apakah demi klub relawan atau demi Yukinoshita? Kita bisa menganalisa mengapa Sensei menyematkan pertanyaan demi Yukinoshita, bukan demi gadis lain. Sesuai analisa sebelumnya, bahwa Hachiman menerima permintaan Iroha secara pribadi karena menganggap Yukino belum siap untuk menerima permintaan yang berhubungan dengan kegiatan OSIS. Dan hal inilah yang Hiratsuka Sensei pahami. Alasan mengapa Hachiman tidak kunjung mendapatkan jawabannya karena ini adalah masalah perasaan, sesuatu yang tidak bisa dikalkulasikan menggunakan logika. Sensei kembali memberikan petunjuk nih bahwa jawabannya sebenarnya sederhana. Karena orang itu sangat berharga bagimu, kamu tidak ingin melihatnya tersakiti. Hachiman harus sadar bahwa mustahil untuk tidak menyakiti seseorang. Karena dia sangat berharga bagimu, maka kamu akan sadar telah menyakitinya. Ini quote yang dalam banget, sumpah. Semacam berhubungan banget dengan kehidupan nyata dan memang beneran terjadi. Sensei menjelaskan bahwa Yukino adalah gadis yang tertutup. Seseorang perlu untuk membuka hatinya dan berjalan berdampingan bersamanya. Jika Yui yang bisa melakukannya pun ya sebenarnya tidak masalah, tetapi Sensei berharap Hachimanlah orangnya. Di sini kita mendapatkan petunjuk alasan Sensei memasukkan Hachiman ke klub relawan, yaitu untuk membuat Yukino berubah menjadi lebih baik. Memang Hiratsuka Sensei tidak menjelaskan tepatnya bagaimana sih cara menyelesaikan masalah Hachiman sekarang, tetapi Sensei mendesak Hachiman agar melakukannya sesegera mungkin. Yang jelas, membiarkan masalah hubungan mereka tenggelam begitu saja ya akan membawa dampak negatif di kemudian hari. Selama suatu hubungan saling memikirkan satu sama lain, berjuang bersama, menderita bersama, maka hubungan tersebut bisa dikatakan sebagai hubungan yang genuine atau hubungan yang tulus. Hachiman takut untuk memikirkan mengenai perasaan karena bisa jadi membuatnya salah paham, seperti yang pernah ia alami di insiden Kaori dulu. Disinilah peran Sensei untuk memberikan dorongan. Ya tidak mengapa jika salah, hanya perlu berusaha lagi, karena Hachiman masih di masa mudanya. Sepulangnya ke rumah, Hachiman berpikir keras untuk menemukan solusinya. Dia selama ini selalu bertindak karena alasan-alasan logis yang seakan memaksanya untuk bergerak, seperti permintaan Komachi, kewajiban, tanggung jawab, tuntutan ekskul, dan lain-lain. Inti permasalahan pada klub relawan di sini ada di antara Hachiman dan Yukino. Mereka hanyalah salah paham satu sama lain. Maka dari itu, yang diperlukan adalah menanggalkan gengsi untuk membicarakan hal tersebut dan berterus terang bahwa telah terjadi kesalahpahaman.
relawan. Ya, setidaknya ada 3 masalah yang sedang dihadapi Hachiman. Masalah klub relawan, event kolaborasi Natal, dan Surumi-Rumi yang masih diisolasi. Untuk mengatasi semuanya, yang paling masuk akal adalah Hachiman yang meminta bantuan ke klub relawan, sehingga Yukino dan Yui terlibat membantu. Hachiman pun datang ke klub relawan untuk meminta bantuan dengan memposisikan diri sebagai klien. Hachiman menyinggung masalah Surumi-Rumi yang masih diasingkan oleh teman-temannya, sehingga ini menjadi alasan untuk klub relawan ikut membantu karena ya masalah Rumi di arc perkemahan desa Chiba sebelumnya masih belum selesai. Sebenarnya Yukino di sini hanya mengulangi kata-kata Hachiman tadi malam, ya kayak semacam dia membuat masalah sendiri dan menyelesaikannya pun ya mestinya sendiri karena memang dia selalu sendirian. Jadi posisi Yukino bukan menolak, melainkan memegang teguh kata-kata Hachiman kemarin malam. Karena itulah Hachiman seakan tertohok karena merasa menelan ludah sendiri dan sempat ingin mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan. Kemudian Yui bersuara dan meminta Yukino mengapresiasi Hachiman yang sudah mau berterus terang. Yui mestinya berkaca bahwa selama ini dia juga tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Bahkan di suasana awkward klub relawan akhir-akhir ini saja dia berusaha berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hachiman menyangkal kalimat Yui tersebut. Ya iya, memang segalanya akan lebih terasa mudah dipahami jika orang lain menjelaskannya, tetapi kan kita tidak tahu apakah yang dikatakan orang tersebut memiliki maksud tersembunyi atau sebuah kebohongan belaka. Contohnya seperti saat event Dharma Wisata di Kyoto, di mana Hayama yang seakan mendukung Tobe ternyata malah berniat untuk mengganggu. Manusia hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar, melihat apa yang ingin mereka lihat, bukan mendengar maupun melihat kebenaran. Maka dari itu Hachiman tidak menginginkan sekedar kata-kata, dia tidak butuh dipahami, tapi dia ingin memahami orang lain. Karena ketidaktahuan adalah hal yang mengerikan. Kesalahpahaman membuatnya tersakiti, seperti yang pernah ia alami di SMP dulu. Maka dari itu, dia menginginkan hubungan yang genuine, hubungan yang saling memahami satu sama lain, saling percaya tanpa ada kebohongan. Bisa dipahami bahwa permintaan Hachiman ini ditujukan pada seseorang, sesuai dengan monolog Hachiman di arc pemilihan ketua OSIS, bahwa ia pernah memiliki ikatan kuat dengan seseorang, namun kini telah hilang. Dulu ia merasa saling memahami satu sama lain, tetapi kini hal itu sudah sirna. Melihat dari arc awal season 2 hingga sekarang, hanya ada satu orang yang hubungannya mulai dipenuhi dengan kesalahpahaman. Kita bisa menganalisa reaksi dari kedua heroin. Yui terlihat lega karena ya akhirnya Hachiman mau berterus terang. Tapi Yukino terlihat shock berat. Lah kenapa? Karena Yukino tahu betul bahwa curhatan Hachiman itu mengacu pada dirinya. Intinya ya tolong jangan anggap Hachiman tahu segalanya, karena memahami seseorang adalah hal yang ia inginkan dan itu masih dalam proses. Dengan kata lain, Hachiman mengaku telah salah paham. Hal ini sinkron dengan apa yang Yukino katakan di akhir arc pemilihan ketua OSIS, bahwa ia pikir Hachiman bisa mengerti apa yang maksud dari tindakannya tersebut. Saat mau mengejar Yukino yang melarikan diri, Hachiman bertemu Iroha di depan pintu klub relawan dan bilang bahwa Yukino lari ke atas lorong penghubung antar bangunan sekolah. Kita bisa cermati bahwa kemungkinannya Iroha menguping pembicaraan panas yang barusan terjadi di dalam ruangan. Yukino bilang ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Hachiman. Kalau dia tidak mengerti, ya lah kenapa dia bisa sampai seterpukul itu? Tentu pernyataannya tadi hanyalah basa-basi saja. Sumber masalahnya berasal dari kesalahpahaman. Hachiman meyakini bahwa tidak akan ada orang lain yang rela mengorbankan diri demi dirinya, karena Hachiman mengklaim dirinya penyendiri dan tidak punya teman. Makanya dia menutup opsi bahwa Yukino mencalonkan diri menjadi ketua OSIS untuk mencegah Hachiman menjadi juru kampanye pembohong dan mengorbankan diri lagi seperti yang sering Hachiman lakukan. Yukino tidak rela Hachiman kembali mengotori tangannya untuk menyelesaikan masalah seperti yang disinggung oleh Haruno, apalagi dengan sebuah kebohongan tipu daya yang sangat dibenci oleh Hachiman sendiri. Yukino bilang bahwa ia menerima permintaan Hachiman. Sebenarnya permintaan yang dimaksud Yukino adalah keinginan Hachiman mendapatkan hubungan yang genuine. Hasilnya, keesokan harinya, Yukino menjadi luluh dan tidak ngambek lagi. Yukino menjadi pribadi yang lebih terbuka dan lebih baik. Yukino dan Yui bergabung untuk membantu event kolaborasi Natal. Rapat tidak kunjung menghasilkan kesimpulan yang baik, ya terlalu banyak ide yang ditampung sehingga kegiatan yang rencananya dilakukan bakalan melebihi anggaran. Karena itulah, mereka memutuskan konsultasi ke Hiratsuka Sensei selaku penanggung jawab event. Sensei senang karena Hachiman berhasil menyelesaikan masalah kecanggungan di klub relawan dengan baik.
Sensei memberikan mereka berempat tiket gratis ke Disneyland untuk mempelajari bahwa kesuksesan event Natal bukan berdasar pada besarnya anggaran dan banyaknya acara, tapi lebih ke bagaimana membuat penonton bahagia. Intinya sih ya, mereka disuruh ke Disneyland supaya bisa mempelajari bagaimana atmosfer yang menghibur, di mana ada kebahagiaan dari pihak Disneyland dan para pengunjungnya. Menghibur tidak harus membutuhkan banyak biaya, yang terpenting adalah bagaimana cara mengemas acaranya. Yukino mencari-cari alasan agar tidak pergi ke Disneyland setelah mendengar cerita Yui bahwa di sana ada atraksi spesial Pansan dan boneka Pansan edisi spesial Natal. Hachiman mengerti akan maksud penolakan tersebut, yaitu ya Yukino tidak ingin ada orang yang satu sekolah dengannya tahu kalau dia maniak Pansan, sehingga ya akan jadi memalukan gitu. Maka dari itu Hachiman menggunakan alasan dengan minta bantuan untuk memilihkan boneka Pansan sebagai hadiah Natal untuk Komachi. Yukino terselamatkan. Dengan begitu, Yukino bisa memilih boneka Pansan seantusias mungkin dengan kedok untuk membelikan hadiah Komachi. Yui malah mengajak Miura dan Ebina, sedangkan Iroha mengajak Hayama. Saat mengantri wahana Space Mountain, Ebina meminta maaf kepada Hachiman karena sudah membuat suasana klub relawan menjadi canggung. Tapi untungnya masalah kecanggungan itu sudah bisa terselesaikan dengan cukup baik. Saat berduaan, Yui secara implisit menagih janji kencan di Disneyland yang pernah Hachiman ucapkan di Arc Festival Budaya. Tapi Hachiman menyarankan tempat lain, yaitu SeaWorld, karena di sana lebih sepi. Tapi ya entah kapan mereka akan pergi. Hachiman masih berusaha menggantung janjinya tersebut. Saat menaiki wahana bersama, Hachiman mempertanyakan kenapa Yukino terlihat gugup, dan Yukino mengatakan bahwa ini gara-gara pengalaman masa kecilnya di mana dia dijahili Haruno saat menaiki wahana yang serupa. Kemudian terjadi momen di mana Yukino mengajukan permintaan pribadi kepada Hachiman untuk menyelamatkannya suatu hari nanti. Terjadi perdebatan kecil antara Hachiman dan Yukino mengenai siapa yang harus membayar minuman yang baru diberikan oleh Hachiman. Hal ini mengingatkan Yukino tentang kejadian di saat kencan pertama mereka di Lalaport pada season 1 episode 6 yang ya sebenarnya nggak ditayangin di animenya sih. Di sini Yukino menceritakan mengenai dirinya. Dia yang sekarang tidak lagi mengejar bayang-bayang Haruno. Yukino ingin memiliki apa yang Hachiman dan Haruno tidak miliki. Mungkin dengan begitu, Yukino berpikir bisa menyelamatkan sesuatu. Apa yang kira-kira ingin dia selamatkan? Mengingat kembali alasan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan percakapannya dengan Hachiman di luar area mall beberapa hari yang lalu, yang ia ingin selamatkan adalah hubungannya dengan Hachiman. Hachiman menginginkan hubungan yang genuine, ingin memahami mengenai seseorang. Sedangkan Yukino juga sama, tapi posisinya dia ingin agar orang lain tidak salah paham dengannya. Hal ini mengingatkan pada saat Yukino SD, di mana saat itu para murid-murid di sekolah malah salah paham dengannya, sehingga membuat dia malah dibully. Karena sebenarnya dia tidak menyukai Hayama, tetapi di mata orang lain dia suka dengan Hayama dan dekat dengan Hayama. Festival kembang api adalah momen yang populer untuk nembak lawan jenis. Iroha sedang memanfaatkan momen tersebut untuk nembak Hayama. Iroha yang ditolak akhirnya melarikan diri sambil menangis. Kejadian ini memberikan gambaran pada Hachiman akan apa yang bakalan terjadi pada Yui jika dia menolaknya saat Yui dibiarkan confess ke dirinya saat festival kembang api di season 1. Ya, jika dulu Sagami menangis karena memang Sagami itu orang yang menyebalkan dan pantas mendapatkannya, bagaimana dengan Yui? Hachiman tahu betul bagaimana sakitnya ditolak dan mengerti bagaimana dampaknya ke depannya. Maka dari itu, Hachiman tidak tega jika Yui mengalami apa yang pernah ia rasakan. Pasca adegan confession, terjadi percakapan antara Hachiman dan Hayama mengenai hal tersebut. Hayama bilang bahwa ia pikir perasaan Iroha bukan tertuju padanya. Yang disukai para gadis adalah sosok Hayama yang tampan, tajir, baik hati, dan cerdas, di mana hal tersebut bisa disematkan ke orang lain. Jadi bukan sesuatu yang spesial yang hanya ia miliki. Karena sebenarnya ia sadar betul bahwa dirinya adalah pembohong, musuh dalam selimut, dan busuk di dalam. Makanya Hayama mengatakan bahwa ia tidak sebaik yang orang kira. Jepang merupakan negara dengan angka bunuh diri yang tinggi, dan kereta api merupakan salah satu tempat favorit untuk melakukannya. Maka dari itu, ya tidak aneh jika Yukino dan Yui dengan santainya mengizinkan Hachiman mengantarkan Iroha yang baru saja patah hati. Hachiman pun menemani Iroha pulang naik kereta. Di sini dikonfirmasi bahwa Iroha mendengar permintaan Hachiman mengenai hal genuine tempo hari, dan hal itu juga yang diinginkan oleh Iroha.
Untuk memperbaiki keadaan pada rapat event kolaborasi Natal, klub relawan dan pihak OSIS perlu menyatukan suara dan bersama-sama mendesak agar rapat bisa menghasilkan kesimpulan yang berfaedah. Pihak SMA Sobu mempertimbangkan minimnya waktu persiapan dan akhirnya mendapatkan ide untuk melakukan drama musikal yang dari segi anggaran kan akan lebih kecil. Di sini Iroha perlu berperan aktif mendorong karena posisinya kan setara dengan Tamanawa, sama-sama ketua OSIS. Jika kesimpulan rapat tak kunjung diputuskan, Iroha meminta agar tiap SMA menampilkan hal yang berbeda saja. Pihak SMA Sobu kan ya tidak masalah karena sudah memikirkan akan melakukan apa, tapi SMA Kaihin akan terjebak dalam diskusi yang berkepanjangan. Sayangnya saran itu ditolak oleh Tamanawa selaku pemimpin rapat. Disinilah Hachiman mengatakan kebenaran secara belak-belakan. Tamanawa memang sengaja mengakomodir seluruh usulan peserta rapat karena takut event akan gagal. Apalagi ini merupakan event pertamanya karena ya Tamanawa kan baru diangkat sebagai ketua OSIS. Jika event gagal setelah mengakomodir semua usulan, maka Tamanawa akan menganggap seluruh peserta bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Ini orang intinya ya tidak mau memilih dan tidak mau bertanggung jawab, padahal dia ketuanya. Tamanawa ini semacam mau membuat keputusan bersama yang mana tidak ada seorang pun yang keberatan dan disalahkan. Terlalu idealis tapi tidak realistis seperti Hachiman yang ingin menciptakan dunia tanpa orang yang tersakiti. Padahal apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, pasti ada saja orang yang tersakiti. Uniknya dan juga manisnya, Yukino tidak membiarkan Hachiman sendirian menjadi pusat kebencian. Yukino mensupport pendapat Hachiman dan mengatakan kebenarannya ke para anggota rapat bahwa yang dilakukan SMA Kaihin ini hanya membuang-buang waktu SMA Sobu saja. Tentu saja peserta rapat dari pihak SMA Kaihin tersinggung dengan hal ini. Yui mendinginkan suasana dan menyarankan untuk melakukan usulan Iroha. Kaori menyetujuinya. Akhirnya Tamanawa pasrah dan mengiyakan saran tersebut. Jika benar katakan benar, jika salah katakan salah. Kalau prinsip ini disupport oleh orang lain, tentu akan bikin perasaan menjadi makin adem. Hal itulah yang dirasakan Hachiman ketika Yukino malah membackup-nya dan memberikan dukungan untuk sama-sama mengatakan kebenarannya meskipun hasilnya akan dipandang orang lain buruk. Pasca rapat yang panas tersebut, Kaori menemui Hachiman dan bilang bahwa dulu ia mengira Hachiman orang yang membosankan. Tentu itu karena dulu Kaori tidak begitu mengenal Hachiman, mereka saja dulu jarang berinteraksi. Tapi Kaori yang sekarang sudah menghormati dan menghargai Hachiman karena ia menganggap Hachiman sebagai orang yang cerdas, pintar dari segi akademis, populer, sahabat Hayama, dan pintar berorganisasi. Apakah Hachiman sebenarnya memang seperti itu? Kemudian mengenai Rumi, ya Rumi ini kemungkinan bukanlah orang antisosial, dia ingin bersosialisasi, tapi ia hanya merasa tidak cocok dengan teman-temannya sehingga terasingkan. Contohnya seperti saat dia mau bicara lebih dulu ke Hachiman, dia akan bersikap friendly begitu bertemu dengan orang yang ia rasa cocok. Hachiman meminta Rumi untuk ikut serta dalam drama musikal. Mungkin ini salah satu cara agar Rumi bisa lebih membaur dengan teman-temannya. Dan di akhir arc ini, Hachiman berterima kasih pada Yukino dan Yui karena telah membantunya menyelesaikan permintaan menyangkut event kolaborasi Natal. Tapi Yukino bilang permintaan Hachiman masih belum diselesaikan. Ya mudah saja menebak bahwa apa yang dimaksud Yukino adalah permintaan Hachiman untuk mendapatkan hubungan yang genuine. Yui sepertinya mengerti maksud Yukino, tapi sampai di sini, sampai saat ini, Yui masih belum sadar bahwa Yukino dan Hachiman saling tertarik satu sama lain. Apa hasil akhir dari arc ini? Masalah atmosfer canggung di klub relawan berhasil teratasi. Yukino menjadi lebih terbuka. Situasi pun menjadi normal. Normal? Benarkah semuanya kembali normal? Jawaban mengenai hal tersebut mari kita lihat di pembahasan arc berikutnya. Jadi tetap pantengin channel Borneo Otaku. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Goodbye.